wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodati dari kelas 12. Di sini, saya akan mewawancarai salah satu perawat dari Puskesmas Simpang Rimba. Saya Sita dari Simpang Rimba. Baik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait sistem pernapasan manusia. Yang pertama, pengertian dari sistem pernapasan. Kalau menurut saya, pengertian dari sistem pernapasan itu gangguan pernapasan yang mengganggu paru-paru, yang awalnya paru-paru itu sehat, jadi tidak sehat. Terus, selanjutnya, jenis-jenis gangguan pernapasan. Jenis-jenis gangguan pernapasan ada PPOK, ISPA atau infeksi saluran kemih, pernapasan, TB paru, ada pneumonia, ada PPOK. Selanjutnya, gejala gangguan pernapasan. Apa saja sih gejalanya? Ini kan ada jenis-jenisnya tadi ya. Kalau menurut kamu mau yang mana yang jelasin? Kalau dijelasin semuanya kan lama. Jadi yang menurut Ibu simpel aja. Oh, yang simpel ya. Kalau apa tadi gejalanya ya? Gejala dari pneumonia itu batuk lebih dari 2 minggu, terus dia sesak, dia kadang sampai saturasi oksigennya turun, dia harus membutuhkan oksigen kan. Kadang sampai harus dirawat di rumah sakit kalau pneumonia karena dia tuh saluran pernafasannya sesak, menyempit kayak gitu. Selanjutnya, penyebab dari gangguan tersebut. Sama aja ya, contohnya pneumonia ada yang hewan di latihan kan obat. yang siapa udah kalah. Nah, untuk yang contoh tadi kayak pneumonia kan, Ya. pneumonia itu pengobatan apa coba deh? Penyebab atau pengobatan. Pengobatannya ya. Kalau untuk pengobatan pneumonia yang sesaknya enggak terlalu sesak ya, dia cukup di puskesmas minum antibiotik, minum obat batuk aja bisa. Semuanya pneumonia itu saturasinya sudah turun dan sesak berat, dia membutuhkan oksigen, antibiotik dan obat-obat yang lainnya sesuai anjuran dokter. Dia harus di rumah sakit kalau udah sesak berat. Kalau misalkan lambat di tangan bisa menyebabkan kalau lambat penanganannya, dia kan sesak nih. Nah, sesak, dia tidak mendapatkan oksigen, apa anda dirawat, tidak dikasih obat sesuai yang dianjurkan dokter. Walaupun kedengarannya ringan tuh, nah pneumonia kan kayaknya awam ya. Nah, nanti bisa menyebabkan dia meninggal karena saturasinya turun terus. Saturasi itu kadar oksigen di dalam darah dia, kalau tidak ada kan dia semakin pucat, semakin sesak kayak gitu. Jadi harus cepat-cepat Harus cepat-cepat ditangani, kalau tidak langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Begitu cara pengobatan. Cara pengobatannya seperti itu. Kalau diagnosa itu apa sih Bu? Dalam sistem pernapasan. Diagnosanya contoh lagi yang pneumonia aja ya. Ya. Ada diagnosanya ada sesak napas, penurunan saturasi oksigen. Contohnya 2 itu aja sih. Terus pencegahan. Kalau pencegahannya sebenarnya kita semua tahu sih pencegahannya apa. Sekarang kan banyak yang rokok kayak gitu kan. Rokok, asap, polusi. Sebenarnya kalau di Bangkani kebanyakan dari asap rokok sih, kan banyak sekarang asap rokok kan. Walaupun kita tidak merokok, kita ini perokok pasif kan. Walaupun tidak merokok, kita perokok pasif itu resiko juga. Kita harus menghindari perokoknya. Menghindari perokoknya tuh. Terus polusi, asap yang kita membakar sampah tuh, nah itu kalau bisa dihindari juga. Terus imunisasi yang lengkap. Nah, kalau ada imunisasi yang lengkap tuh rentan terkena penyakit itu juga. Terus kalau bisa jangan rokok sih, intinya jangan rokok, imunisasi lengkap. Terus apa lagi ya, makan buah, sayur, minum yang cukup kayak gitu. Kalau sudah kena pneumonia, mulai sesak,
langsung ke puskesmas atau rumah sakit. Terus komplikasinya pada penyakit yang ibu sebut tadi. Pneumonia aja ya, contohnya yang anak. Komplikasinya bisa dari kena di paru-paru tadi kan, kalau pneumonia juga di ronsen nih. Nah, bisa nanti ke arah yang ke lebih berat lagi, nanti ke kanker bisa, ke gigi paru bisa. Gigi paru ke anak-anak tuh lebih mematikan, lebih berat daripada gigi paru ke orang dewasa. Pneumonia kan gimana ya sih? Kayak daya tahan tubuhnya turun. Nanti ada yang batuk lagi, yang lebih dari 2 minggu, belum tentu dia kan sehat juga. Bisa nggak tahu kan dia kena penyakit apa, gampang tertular penyakit yang lain kayak gitu. Terus penyataan seputar gangguan pernapasan? Penyataannya penyakit ini itu kayaknya kedengarannya simpel, tapi sebenarnya untuk anak-anak ya, ini lebih sasarannya kan lebih ke anak-anak yang balita lah yang bawa di rumah tuh, itu lebih rentan kena pneumonia dan lebih berat penyakitnya itu, karena dia nanti sesaknya lebih berat, lebih mengganggu aktivitas, saturasi oksigennya juga terganggu jadi menurun. Terus boleh tidak Bu menanyakan pertanyaan yang lain? Kayak apa sih penyebab asma? Asma tergantung sih, dia ada keturunan juga, terus keturunan ada, pemicu dari gaya hidupnya juga bisa, terus alergi juga bisa. Jadi tidak mengaruhi faktor udara Bu? Asma Itu alergi kan bisa dari debu-debu bisa kan dari banyak macam. Penyebab penyakit kanker paru-paru? Kanker paru-paru yang tadi saya jelaskan kan, Yang gara-gara rokok? rokok tuh bisa. Makanya kita nih perokok tuh, perokok aktif, kita rokok pasif, itu bisa dua-duanya kena kanker karena kita juga menghirup asap rokoknya. Asap rokok kan mengandung banyak zat yang tidak baik. Terus siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Itu tadi sama perokok aktif sama perokok pasifnya. Perokok aktif kan berarti yang rokok tuh. Perokok pasifnya berarti kayak kita nih nggak ngerokok, tapi kena asap rokok. Walaupun kita jaraknya jauh, anak-anaknya bisa. Sebenarnya bapak tuh ngerokok. Nah, udah nggak merokok sebenarnya ya, bisa masuk rumah, gendong anak. Walaupun dia udah jauh nih nggak ngerokok, dia masuk gendong anak tuh, tetap anak tuh perokok pasif. Karena asap tuh nempel di baju. Oh, Nah, dia nempel lagi ke baju anak itu. walaupun udah selesai ngerokok? Harus ganti baju, harus mandi, gosok gigi. Kebanyakan di sini kan enggak langsung merokok langsung meluk anaknya. Itu juga walaupun jauh nggak ngerokok, tapi perokok pasif dia nempel di baju. Terus bagaimana kondisi paru-paru pada penderita asma, TBC, emfisema, dan influenza? Kondisi yang apa ya? Paru, apa organ yang lain? Paru-paru dan organ yang lain tuh. Misalkan kan kita tuh kalau misalkan udah didiagnosa penyakit paru-paru pasti di ronsen kan. Nah di ronsen tuh gimana sih bentuk dari paru-paru yang udah terkena kayak TBC, influenza, asma gitu? Mau dijelasin semuanya ya. Kalau TBC itu bentuk paru-parunya otomatis dia batuk ya, batuk terus menerus ya. Kalau dicek dahak positif, dia harus cek dahak dulu. Habis itu di ronsen itu nanti bentuk paru-parunya kayak ada bercak putih-putih seperti itu. Itu udah otomatis nanti minum obat TB itu beda karena itu kan banyak antibiotiknya. Untuk pneumonia dia paling kebanyakan di anak-anak waktunya. Kalau pneumonia ciri khasnya dia tuh udah sesak berat, saturasi oksigen menurun, paling di
ronsen tuh nanti kayak putih juga, tapi beda, bukan bercak-bercak. Terus apa lagi tadi? BBC, TBC udah tadi kan ada bercak-bercak. emfisema, Sama tuh apa? influenza. Oh, influenza tuh batuk ya, batuk berkepanjangan. Batuk keperpanjangan. Ini kalau influenza tuh belum mengarah ke TB atau pneumonia, karena dia kan mungkin batuk lama, batuk pilek lama, tapi udah dicek dahak rendah, dicek ronsen rendah, kan di batuk tuh lah, di batuk pilek lama. Asma tuh bisa dapat sembuh cepat. Sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau dia bisa mengatur pola hidupnya, kayak menghindari faktor pencetus dia asma apa, misalnya debu kan. Terus sebenarnya minum obatnya juga rutin. Dia kan ada obat asmanya rutin kan, minum telat bisa. Pokoknya diatur, yang tahu kan dirinya sendiri. Diatur obatnya kapan minum. Jangan stres, dijaga stresnya. Jadi kan penyakit tuh kambuh karena stres. Menjaga kesehatan. Yang penting jangan terlalu stres. Cukup Bu, kayaknya itu aja. Kesimpulan dari wawancara kita ini Bu, saya bisa mengambil bahwa penyebab, jenis-jenis gejala, diagnosa, pengobatan yang ada pada gangguan sistem pernapasan pada manusia itu terjadi karena ada beberapa faktor. Misalnya faktor keluarga seperti kayak yang ngerokok tadi, faktor kesehatan dan udah stres kayak gitu kan Bu. Nah, intinya kita harus hidup sehat, jauhi orang yang merokok atau jangan merokok. Semuanya sudah terkena, udah kenal penyakit TBC apa ini, langsung berobat ke puskesmas apa? Kalau misalkan sudah terkena penyakit-penyakit yang kita wawancarai tadi, segera lakukan pengobatan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Ini tuh Kak. Terima kasih kepada Ibu apa tadi? Ibu Sita atas ilmu yang telah dibagikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kasih Kak. Ya. Temennya tadi mau. Sudah. Udah. Dia. Cuma satu orang ya? Ya.